Ya, izin Pak Camat, dengan diadakannya vaksinasi di wilayah Bapak khususnya ini Pak di Mall Taman Palem ini Pak di lobi utara dan diikuti dengan beberapa sponsor Pak. Ya seperti Line Club, dari Shell dan sebagainya Pak. Pak Camat melihatnya seperti apa sih Pak Camat, izin? Yang pertama perlu diketahui bahwa sasaran vaksinasi di wilayah Kecamatan Cengkareng ini adalah sasaran vaksin yang terbanyak Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran sebanyak 456.111 sasaran. Dan saat ini kita baru mencapai 52,8% dari total sasaran. Tentunya dari vaksinasi ini diharapkan nanti terbentuk yang namanya herd immunity. Nah, untuk mencapai itu maka sasaran kita minimal adalah 60-80% tervaksin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengejar target vaksinasi 80% ini tidak mungkin kita melakukan hanya dari unsur pemerintah saja. Dan oleh karena itu kita lakukan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai stakeholder, termasuk dalam hal ini sekarang di sini kita lakukan kolaborasi dengan Lions Club, kemudian dengan pengelola Mall Taman Palem, dengan harapan vaksin ini berjalan lancar dan sesuai target. Target kita sehari 1.000 di sini dan akan dilaksanakan selama 5 hari ke depan. Di tempat lain, misalnya di Sedayu Mall, juga kita lakukan kolaborasi dengan Danun. Dan hari ini dengan Ibu Frida, Danun besok selama 3 hari ke depan. Kemudian di hari ini, mulai hari ini juga ada penebalan terkait dengan vaksinasi di Kelurahan Rawabuaya dan Kelurahan Duri Kosambi. Di Kelurahan Rawabuaya di samping ada vaksinasi dari program vaksinasi Merdeka dari teman-teman Polri, juga ada vaksinasi yang dilaksanakan secara rutin oleh Koramil 04 Cengkareng, dan hari ini dilaksanakan di RW 2 Rawabuaya dengan target 1.000 vaksinasi. Kemudian ada di Karina Sayang, itu penebalan dari TNI, dalam hal ini dari Wisma Atlet, tenaga medisnya dari Wisma Atlet yang disebar di beberapa titik. Ya. Di Duri Kosambi ada 5 titik dan di Rawabuaya tambahan 1 titik. Di samping ada kegiatan vaksinasi yang dilakukan program vaksinasi Merdeka oleh kepolisian. Di Kapuk juga demikian, ada beberapa titik, ada 6 atau mungkin ada 8 titik yang di Kelurahan Kapuk. Di samping ada beberapa titik yang ada di kelurahan lain, termasuk di Kelurahan Cengkareng Barat. Ya, di Cengkareng Barat ini masih berlangsung di GOR bulu tangkis, kemudian di RW 5, di RPetra itu tetap berlangsung. Pak, untuk persyaratannya sendiri Pak Camat, bagi vaksinasi ini persyaratannya seperti apa sih Pak? Seluruh warga masyarakat yang hadir di sini, baik berKTP DKI maupun non DKI, ya kita layani karena kita diarahkan oleh pimpinan tidak alergi dengan KTP non DKI. Ya, semuanya kita layani. Pak, tadi saya lihat Pak ada yang daftar Pak, itu kayaknya dari warga negara asing Pak. Pak. Untuk warga negara asing tentunya harus dia punya NIK yang sudah punya kitas. Kalau dia baru paspor, ya ini kan belum bisa. Ya, belum bisa. Jadi yang sudah punya kitas itu kita layani. Pak, jenis vaksin yang kita gunakan saat ini adalah Sinovac, ya, masih Sinovac. Pak, untuk vaksin yang kita selenggarakan hari ini di Mall Sedayu ini, kita sudah sampaikan dalam bentuk undangan secara pribadi. Artinya kita undang satu persatu. Kita upayakan mereka bisa hadir dengan alasan begini. Kalau diundang secara pribadi dengan tanda tangan camat, insya Allah mereka hadir.
maunya seperti itu. Ya, oleh karena itu setiap hari kita sebarkan undangan sebanyak 1.000 undangan kepada warga masyarakat di Kelurahan Cengkareng Timur. Dengan target 1 RT 10 undangan. Berarti ada 167 RT semuanya kita sebarkan. Ibaratnya kalau kita mau nangkap ikan kita pasang bubu aja lah. Siapa yang masuk kita terima aja. Gitu. Nah, kalau vaksin ini diwajibkan atau gimana untuk masyarakat? Kalau dikatakan kewajiban begini, ini adalah ikhtiar pemerintah, ikhtiar kita bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tidak mungkin upaya kita memutus mata rantai ini akan berhasil tanpa keterlibatan seluruh warga masyarakat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sehat itu ada pada pribadi masing-masing. Ada keinginan kita untuk sehat. Salah satu caranya adalah memperkuat diri, daya tahan diri, daya tahan tubuh dengan cara vaksinasi. Lain halnya kalau mereka itu ada komorbid, memang tidak boleh. Tapi kalau yang sehat, diharapkan betul-betul mereka menyadari dirinya. Ya, kesadaran diri sendiri untuk sehat, untuk bertahan hidup, untuk survive. Nah, untuk survive, dia harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Itu yang harus didorong kepada masyarakat, bahwa usaha ini dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi warga masyarakat. Kan ada sebagian masyarakat tidak mau divaksin. Ada sanksinya nggak, Pak? Hah? Ada sebagian masyarakat tidak mau divaksin. Ada sanksinya nggak bagi masyarakat yang tidak mau divaksin itu? Gini, kalau sanksi, ya, itu tidak ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi bisa jadi ke depan ini kartu vaksin itu bisa berlaku di mana-mana tempat. Sebagai contoh misalnya, kita mau keluar daerah, mau naik pesawat, pasti ditanya di ketika kita boarding, mana kartu vaksinnya? Kalau tidak ada, ditolak. Kan gitu. Ya. Begitu juga masuk ke Tanah Abang misalnya. Di depan di Tanah Abang sama satpamnya ditanya, mana kartu vaksinnya? Tidak ada, nggak boleh masuk. Itu adalah konsekuensi dari yang bersangkutan sendiri. Gitu loh. Kalau hukuman, tidak ada hukuman. Ya. Tetapi ini mungkin akan diberlakukan. Contoh misalnya, di Perancis itu sudah diberlakukan undang-undang menggunakan sertifikat vaksin. Itu di Perancis saja sudah diberlakukan. Walaupun ditolak sama warganya. Ya, walaupun ada protes dari warganya. Tetapi ini mungkin akan diberlakukan. Mungkin. Dan saat ini sudah diberlakukan. Ketika kita mau pulang kampung misalnya, di tengah jalan dicegat sama polisi, mana kartu vaksinnya? Kagak ada, balik. Nah, itu. Jadi kalau hukuman, tidak ada hukuman. Orang mau vaksin kemudian dihukum 3 bulan, ya tidak ada. Ya. Sanksinya misalnya, sanksinya kan gini, masyarakat yang biasanya terima BST tidak dapat BST lagi gitu. Kalau kita mengacu kepada Perpres, anjuran dari BB Perpres itu bukan diputus tapi ditunda. Itu Perpres. Tapi Pak Gubernur menyampaikan tidak menjadi syarat untuk pemberian bantuan. Tidak menjadi syarat. Ya, tidak menjadi syarat. Tolong digarisbawahi. Berdasarkan Perpres, ya, Perpres 15, bahwa sertifikat vaksin bisa ketidakadaan sertifikat vaksin bisa dijadikan dasar untuk menunda pemberian. Itu berdasarkan Perpres. Tapi arahan Pak Gubernur bahwa kartu vaksin ini tidak menjadi syarat pencairan bantuan. Jelas ya? Nah. Pak Camat, himbauannya Pak Camat nih dengan adanya vaksinasi ini Pak Camat untuk warganya Pak Camat dan masyarakat pada umumnya Pak Camat, himbauannya seperti apa sih Pak Camat, izin? Begini. Ya, untuk sehat kita perlu ikhtiar. Kalau soal mati itu adalah ketentuan yang maha kuasa. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar,
untuk berusaha menjadi sehat dan panjang umur. Dan salah satu usaha itu adalah kita lakukan vaksin untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita melakukan vaksin adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Pemerintah memberikan fasilitas, menyediakan berbagai fasilitas, termasuk di dalamnya adalah vaksinasi yang gratis ini adalah untuk melindungi masyarakat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menjaga dan memperkuat daya tahan tubuh kita dari terpapar virus COVID-19. Semoga ke depan kita bisa memutus mata rantai dan bisa kita merdeka dari COVID-19. Oke. Pak Camat, terima kasih atas waktunya Pak Oke, Camat. ya. Selamat siang, salam sehat selalu Pak Camat. Amin.